Perkenalkan, nama saya Widya Natalia Dolok Saribu dengan NIM 24103121200043, mata kuliah manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana cara mengembangkan struktur organisasi yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas? Untuk mendorong inovasi dan kreativitas, struktur organisasi harus dirancang agar fleksibel dan mendukung kolaborasi, bukan hierarki kaku. Berikut adalah beberapa cara singkat dan jelas untuk mencapainya. Yang pertama, hilangkan hierarki berlebihan. Kurangi lapisan manajemen untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memungkinkan ide mengalir lebih bebas antar level. Struktur yang lebih datar mendorong setiap anggota tim merasa lebih diperdayakan untuk berkontribusi. Yang kedua, fokus pada tim lintas fungsi. Bentuk tim yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang, keahlian, dan perspektif yang berbeda. Ini memicu pertukaran ide yang beragam dan solusi yang lebih inovatif. Yang ketiga, ciptakan lingkungan aman untuk experience. Dorong budaya di mana kegagalan dianggap sebagai pembelajaran. Karyawan harus merasa aman untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu tidak berhasil, tanpa takut dihukum. Yang keempat, delegisasi, otonomi, dan tanggung jawab. Beri tim dan individu kebebasan untuk mengambil keputusan dan memiliki proyek mereka sendiri. Otonomi meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan yang esensial untuk kreativitas. Yang kelima, fasilitasi komunikasi terbuka. Sediakan saluran yang mudah dan transparan untuk berbagai ide, umpan balik, dan pengetahuan di seluruh organisasi ini. Ini bisa melalui platform digital, pertemuan reguler, atau ruang kolaborasi fisik. Bagaimana cara mengembangkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif? Untuk mengembangkan program K3 yang efektif, fokuslah pada pencegahan, partisipasi, dan perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Pastikan manajemen senior berkomitmen penuh dan menunjukkan dukungan aktif terhadap K3. Ini krusial karena tanpa dukungan dari atas, program akan sulit berjalan. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi bahaya dan resiko. Lakukan penilaian resiko menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan mengevaluasi tingkat resikonya. Ini termasuk bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Yang ketiga, penyusunan kebijakan K3. Buat kebijakan K3 yang jelas dan tertulis. Menyatakan komitmen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan semua karyawan. Komunikasikan kebijakan ini ke seluruh jajaran. Yang keempat, penetapan tujuan dan sasaran K3. Tetapkan tujuan K3 yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga, pengendalian resiko. Terapkan hierarki pengendalian risiko mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, kontrol administrasi, hingga penggunaan alat pelindung diri sebagai pilihan terakhir. Yang keenam, pelatihan dan edukasi. Sediakan pelatihan K3 yang berkelanjutan dan relevan untuk semua karyawan, sesuai dengan peran dan resikonya. Pastikan mereka memahami bahaya, produser aman, dan penggunaan APD. Yang ketujuh, investigasi kecelakaan dan insiden. Bangun sistem untuk melaporkan, menyelidiki, dan menganalisis semua kecelakaan, insiden, dan near miss atau nyaris celaka. Gunakan hasil investigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Yang ke-8, partisipasi karyawan. Libatkan karyawan dalam perencanaan dan pelaksanaan program K3.
Mereka seringkali yang paling tahu tentang resiko di area kerja mereka. Bentuk komite K3 atau berikan saluran untuk masukan. Apa peran dari kepuasan kerja dalam motivasi dan bagaimana cara meningkatkannya? Bagian pertama, peran kepuasan kerja dalam motivasi. Kepuasan kerja memiliki peran fundamental dalam memengaruhi motivasi karyawan. Ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, mereka cenderung yang pertama, lebih termotivasi. Kepuasan menciptakan dorongan internal untuk bekerja lebih baik, mencapai tujuan, dan berkontribusi secara maksimal. Yang kedua, lebih bersemangat dan berinisiatif. Karyawan yang puas merasa lebih positif terhadap pekerjaannya, yang mendorong mereka untuk lebih proaktif dan mengambil inisiatif. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Karyawan yang termotivasi dan puas cenderung menunjukkannya kinerja yang lebih tinggi, kualitas kerja yang lebih baik, dan produktivitas yang meningkat. Yang keempat, mengurangi turnover. Karyawan yang puas lebih kecil kemungkinannya untuk mencari pekerjaan di tempat lain, sehingga membantu perusahaan mempertahankan talenta terbaik. Yang kelima, menciptakan suasana kerja positif. Kepuasan kerja individu berkontribusi pada budaya kerja yang lebih positif dan kolaboratif secara keseluruhan. Bagian kedua yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja membutuhkan pendekatan holistik yang menyentuh berbagai aspek pengalaman karyawan. Berikut adalah cara-cara untuk meningkatkannya. Kompensasi dan tunjangan yang adil. Pastikan gaji dan tunjangan seperti asuransi kesehatan dan bonus yang komparatif dan adil dibandingkan dengan industri dan peran serupa. Rasa dihargai secara finansial adalah dasar kepuasan. Yang kedua, lingkungan kerja positif. Ciptakan lingkungan fisik yang nyaman, aman, dan mendukung. Lebih dari itu, kembangkan budaya perusahaan yang inklusif, suportif, dan menghargai setiap individu. Yang keenam, komunikasi terbuka dan transparan. Bangun saluran komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah. Karyawan harus merasa didengar dan mereka perlu memahami arah serta keputusan perusahaan. Berikan umpan balik secara konstruktif dan rutin. Yang ketujuh, keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Dukung karyawan untuk memiliki keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Misalkan dengan jadwal kerja fleksibel atau kebijakan cuti yang memadai. Ini membantu mencegah burnout. Yang kedelapan, hubungan antar rekan kerja dan atasan. Dorong hubungan yang sehat dan sportif di antara tim dan antara karyawan dengan atasan mereka. Manajer yang sportif dan rekan kerja yang baik sangat mempengaruhi. Sebuah perusahaan memiliki masalah dengan keamanan informasi yang tidak terjamin. Bagaimana cara perusahaan tersebut meningkatkan pengendalian keamanan informasinya? Langkah-langkah untuk meningkatkan pengendalian keamanan informasi sebuah perusahaan. Yang pertama, melakukan penilaian risiko keamanan informasinya. Selanjutnya, mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi yang jelas. Selanjutnya, menggunakan teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, dan enkripsi. Selanjutnya, melatih karyawan tentang praktik keamanan informasi yang baik. Dan yang terakhir, mengupdate sistem dan perangkat lunak secara